Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Denia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan grafik untuk mengolah data hasil percobaan pada percobaan bandul sederhana. Sini ada pendahuluan, penelitian atau research question. Research question pertama, bagaimana cara menyajikan data dalam sebuah persamaan grafik? Kemudian di research question kedua, bagaimana cara agar benda pada bandul dapat bergerak secara harmonis? Research question ketiga, apakah semua grafik dapat memenuhi suatu garis lurus? Nah, yang kedua ada tujuan percobaan. Tujuannya, yang pertama dapat memahami cara-cara penggambaran grafik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Yang kedua, dapat memahami penyajian grafik hubungan persamaan fungsi. Dan yang ketiga, dapat memahami penggambaran grafik pada persamaan linear pada besaran khusus. Hipotesis percobaan, ada tiga hipotesis. Yang pertama, pada percobaan bandul, bagaimana hubungan antara periode dengan panjang tali. Yang kedua ada hipotesis apakah pengertian dari variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan titik sentroid pada sebuah grafik. Kemudian alat dan bahan praktikum yang digunakan, yang pertama ada beban bandul sederhana sebanyak 1 buah, lalu benang sebanyak 1 buah, statif berukuran 80 cm, dan klem sebanyak 1 buah, kemudian busur derajat sebanyak 1 buah, stopwatch 1 buah, penggaris 1 buah, dan penimbang elektrik. Nah, langkah percobaannya, pertama susun bandul sederhana dengan cara talikan benang pada atas penjepit alat atau disebut sebagai statif. Nah, yang kedua ada tarik benang yang diikatkan pada bandul sampai di angka 5 derajat. Nah, yang ketiga, ukur dan catat massa bandul, panjang tali, atau periode. Kemudian ayunkan bandul dengan pelan dan amati gerakan bandul hingga berayun harmonis, dan catat waktu yang telah dihitung menggunakan stopwatch. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 5 kali. Kami gunakan sebanyak 5 kali. Dan yang kelima ada lakukan langkah di atas sebanyak 5 kali dengan massa yang tetap dan panjang tali yang berbeda. Lalu ada SOP pengambilan data. Pastikan perhitungan antara pengamat perhitungan ayunan bandul sampai 10 kali atau 5 kali hitungan selaras dengan pengamat yang menghitung waktu yang dibutuhkan bergetar menggunakan stopwatch. Keduanya sangat berpengaruh pada hasil data dengan penyajian menggunakan grafik. Nah, yang kedua, pastikan langkah-langkah membuat grafik dengan menggunakan Excel dengan benar. Jika tidak, data yang telah ditemukan tidak akan sesuai dengan grafik yang disajikan. Nah, analisis data, kami mengolah data ini dengan mengidentifikasikan terkait data yang telah ditemukan untuk disajikan ke dalam grafik dengan menghitung sebuah gradien, menentukan titik sentroid dengan menggunakan rumus X0, XI atau X awal dibagi dengan N jumlah data yang ditemukan, atau Y0 sumbu Y awal dibagi dengan jumlah data juga. Kemudian menghitung ketidakpastian kemiringan grafik menggunakan rumus delta M sama dengan SY akar N per N X awal kuadrat dikurangi dengan X awal kuadrat. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan penelitian 1 atau klaim grafik harus memenuhi persamaan fungsi, sehingga ketika menghubungkan suatu data akan membentuk kurva seperti kurva fungsi linear. Nah, besaran-besaran grafik yang terdapat pada fungsi berupa titik potong dan gradien. Besaran yang dibutuhkan untuk pengamatan dalam menyajikan sebuah grafik. Nah, di sini data ini merupakan hasil analisis percobaan
pada bandul dengan menggunakan massa yang tetap dan panjang tali yang berubah-ubah. Ini massanya tetap 107,3 dan panjang tali yang berubah-ubah dengan skala 5 cm, awalnya 140 berkurang jadi 135, 130, 125, dan 120. Kemudian mencari T periode dengan menggunakan waktu yang dihitung menggunakan stopwatch, dibagi dengan jumlah data yang telah ditemukan ini dalam percobaan sebanyak 5 kali. Periode yang pertama ada 2,41, 2,262, dan seterusnya. Nah, T kuadrat 5,808, 5,116, 5,126. Kuadrat merupakan hasil dari T awal ini dibagi dengan jumlah data yang ini, menghasilkan T kuadrat seperti ini. Dan dijumlahkan rata-ratanya 5,1865. Salah satu syarat agar benda dapat bergerak secara harmonis sederhana adalah memiliki sudut simpangan yang relatif kecil. Gaya pada gaya bandul arah posisinya ke posisi setimbang yang sama besar dengan besar simpangan dan tidak ada gaya hambatan atau gesekan dari luar atau tidak ada gaya dari udara. Nah, data di samping merupakan hasil pengolahan data percobaan dengan mencari sebuah gravitasi atau estimasi menggunakan rumus gravitasi sama dengan gradien, yaitu 4V kuadrat, V-nya menggunakan 3,14 dikalikan dengan panjang tali yang telah ditemukan dengan menggunakan meter dirubah cm ke dalam meter. Semula 140 dirubah jadi 1,4. Nah, dikalikan dengan panjang tali, kemudian dibagi dengan T kuadrat. Menghasilkan G gravitasi estimasi sebesar 9,507, 10,407, dan seterusnya. Dari pertanyaan penelitian ketiga, tidak semua garis dapat memenuhi suatu grafik lurus, karena semua garis lurus akan bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai titik tahingga. Dan konsep ini tidak akan selalu sesuai dengan intuisi kita terkait garis lurus. Nah, data di samping merupakan penyajian data dalam sebuah grafik pada sumbu Y. Sumbu Y disajikan dengan panjang tali yang telah ditemukan dalam bentuk meter. Nah, sumbu X sajikan data T kuadrat yang telah ditemukan. Nah, pada grafik ada satu data, semula datanya 5, kami hilangkan karena data tersebut merupakan data yang error. Nah, sekarang datanya menjadi 4 data. Nah, data error ini dapat mempengaruhi data yang lain, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat dan tidak akan menemukan sebuah titik sentroid. Kesimpulannya, yang dapat saya pelajari dari percobaan ini adalah terkait cara penyajian data menggunakan grafik dari percobaan menggunakan bandul dengan menghitung suatu periode, panjang tali, dan menghitung gerak ayunan bandul harus selaras dengan perhitungan menggunakan stopwatch agar menghasilkan suatu data grafik fungsi yang akurat. Nah, kemudian dari percobaan ini juga kita dapat mengetahui tentang gerak harmonis yang sangat berpengaruh terhadap gerak bolak-balik dalam suatu titik kesetimbangan. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.